Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang aturan itu sama dengan menciptakan monster dalam diri. Aturan itu sama dengan menciptakan monster dalam diri. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Mengapa saya memberi judul aturan? Terkadang di satu sisi sebuah aturan tertentu baik untuk satu komunitas, tapi belum tentu baik untuk komunitas lain. Contohnya misalnya aturan tentang komunis. Mungkin bagi masyarakatnya yang ada di tempat itu, aturan komunis itu adalah aturan yang seadil-adilnya. Karena komunis itu adalah penyamarataan, penyeragaman. Jadi nggak ada orang di negara seperti Korea Utara itu yang boleh kaya, tapi tidak ada juga yang miskin. Semuanya diperhatikan oleh pemerintah, merata. Jadi nggak ada dari kaum liberal yang ingin menumpuk kaya di Korea itu dihukum mati. Tapi di sisi lain, aturan itu memang mensejahterakan semua rakyat, dan hampir semua kapasitas rakyatnya itu flat, rata. Nggak ada yang sangat kaya atau nggak ada yang sangat miskin. Karena diatur dengan sistem, dengan aturan komunis. Sehingga semuanya merata. Tapi di sisi lain, konsekuensi dari aturan itu membuat orang-orang terpenjara. Seperti jam 8 malam udah nggak boleh berkeliaran sembarangan, apalagi perempuan. Di sisi lain, semua tayangan-tayangan di TV juga membosankan. Begitu aja datar. Nggak ada tayangan TV yang lain. Dan nggak sembarangan tayangan-tayangan masuk. YouTube, tayangan-tayangan lain bahkan diblokir. Nah, di sisi lain mungkin aturan itu baik untuk masyarakat tertentu yang menginginkan keadilan dan penyamarataan menggunakan sistem komunis. Tapi di sisi lain, orang itu akan merasa terpenjara. Jadi sebetulnya aturan itu tanpa sadar menciptakan orang untuk menjadi monster. Sehingga apa maksudnya menjadi monster? Ketika ada orang yang melanggar dari aturan-aturan yang diciptakannya, maka sang pengatur, presiden atau raja di tempat tersebut akan seperti monster yang menghakimi pamannya sendiri seperti Kim Jong-un, menghakimi temannya, bahkan saudara kandungnya sendiri atau sahabatnya. Karena aturan yang diciptakan itu justru melahirkan monster yang tanpa orang sadari. Nah, itu nyata. Itu dalam sebuah sistem yang besar, yaitu sistem negara. Begitupun dalam sistem hidup individu. Ketika kita terikat oleh sebuah aturan, pokoknya yang namanya ibadah itu harus begini, tempatnya di sini. Misalnya sholat di masjid. Tapi ketika ada aturan itu tidak dilakukan oleh orang lain, dia membenci orang yang tidak memiliki aturan yang sama dengan dirinya. Yang tanpa sadar sebetulnya aturan yang tadinya untuk dirinya malah kok dia menghakimi orang lain yang tidak mengikuti aturannya. Dia pikir bahwa semua orang harus tunduk dan taat kepada apa yang diyakininya, apa yang sudah menjadi keyakinan sebagai aturannya. Jadi tanpa sadar sebetulnya sebuah aturan malah justru menggiring manusia untuk melahirkan dan menciptakan monster di dalam dirinya.
Saya sering mendapati orang yang berpura-pura baik, berkata-katanya lemah lembut, setiap ada takut, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, ucapannya waduh luar biasa, ucapan kalamun Arabia. Tapi ketika dia terdesak, ada satu zona yang tersentuh di dalam ranah jiwanya, di dalam kesadaran monsternya itu, tersentuh wilayahnya oleh kita, dia akan beringas, bahkan sampai tidak sadarkan diri. Ini perumpamaan secara individu. Itu tadi perumpamaan secara negara, secara yang besar global. Pemimpin yang menciptakan aturan komunis hidupnya seperti monster, beringas, bahkan orang menyebutnya psikopat, orang gila. Tapi begitupun di dalam setiap diri, ketika kita menganggap bahwa apa yang kita yakini, aturan yang kita yakini itu paling benar, maka ketika ada orang lain yang tidak selaras dengan aturan-aturan yang kita yakini, maka kita dengan serta-merta tanpa sadar membenci orang yang tidak memiliki aturan yang sesuai dengan aturan kita. Kenapa jadi begitu? Kenapa aturan malah membuat kita menjadi benci? Nah, inilah perbedaannya Rabbani dengan aturan yang diciptakan, aturan yang diyakini paling benar, sehingga ketika ada orang lain yang tidak sesuai dengan aturannya, dia membencinya, menghakiminya. Ya sebetulnya sama sih seperti Kim Jong Un. Ketika dia membuat aturan harus begini, harus begitu, ketika ada yang melanggar, dihukum mati. Nah begitupun dalam agama. Ketika orang menganggap aturan agamanya paling benar, ketika ada orang lain yang tidak mengikuti aturannya, maka dia membenci dan mencap kafir. Ini tanpa sadar, aturan justru menciptakan monster di dalam dirinya. Karena dia terlalu taat kepada aturan, maka dia malah menjadi membenci kepada orang lain yang tidak memiliki aturan yang sama dengan dirinya. Semuanya harus seragam. Ini sama saja dengan komunis. Ini sama saja dengan Kim Jong Un. Dipikirnya bahwa semua manusia harus memiliki aturan yang sama agar selamat. Padahal aturan itu dulunya diciptakan juga untuk bangsa yang keras kepala. Dan aturan itu hanya diperuntukkan untuk binatang, untuk domba. Karena domba itu bodoh. Sehingga dia perlu digiring, perlu diatur. Toh diatur saja, terkadang dia sering menerobos rumput tetangganya, sering menerobos ke kebun lain. Itu dengan adanya aturan saja, orang sering menerobos. Dengan ada aturan agama saja, orang sering melanggar. Apalagi tidak diatur. Tapi tidak untuk manusia. Karena yang disebut manusia adalah Rabbani, yang mampu mengatur dirinya sendiri, yang mampu mendisiplinkan dirinya sendiri tanpa didisiplinkan oleh orang lain. Karena nafsu itu sesuatu yang sangat halus, yang tidak bisa ditekan oleh aturan yang menurut kita baik. Justru apa yang menurut Anda baik belum tentu baik bagi orang lain, belum tentu baik juga bagi Tuhan. Makanya kenapa ketika Musa berguru kepada Khidir, Khidir selalu bilang, apa yang kamu miliki, yang kamu yakini sebagai sebuah aturan yang benar, belum tentu itu aturan yang benar menurutku, kata Khidir. Makanya ketika Musa berguru kepada Khidir, Musa terheran-heran. Karena Khidir memiliki jalan dan aturannya sendiri. Akhirnya sampai Musa merasa muak dan terus bertanya, ini kenapa kamu lakukan itu? Itu tandanya kamu masih terikat oleh aturan norma yang dianggap benar menurut masyarakat, menurut umum. Sedangkan saya, kata Khidir, adalah mengikuti aturan yang mengikuti rasa saya sendiri, tidak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh umum. Sehingga aturan-aturan yang sekarang ini menjadi sesuatu standar yang harus mengikuti umum. Seperti yang pernah saya bilang, apalah artinya ikan kalau ikan itu hanya berenang mengikuti arus? Apalah artinya hidup Anda jika Anda mengikuti aturan umum yang sudah ada?
Tapi bukan berarti Anda tidak punya aturan. Tapi Anda harus memiliki aturan sendiri. Itulah Rabbani. Rabbani bukan berarti tidak beraturan. Justru Rabbani sangat lebih teratur. Karena dia bukan lagi diatur oleh aturan yang dibuat oleh manusia. Tapi diatur oleh Tuhan itu sendiri. Nah, kalau seandainya nafsu dimanage, diatur menurut pikiran. Menurut pikiran aturan baik itu harus begini. Kepada setiap manusia harus tersenyum. Akhirnya dia ketika ketemu manusia, Assalamualaikum, Assalamualaikum, tersenyum. Tapi dalam hatinya, oh si itu mah jarang sholat, tidak pernah sholat. Tapi dalam hatinya mengupat, mencela dan membenci. Apa itu aturan? Apa untuk seperti itu aturan itu? Akhirnya lahirlah orang-orang munafik yang memiliki kepribadian ganda. Di depan dia baik, di belakang ternyata mulutnya busuk. Banyak orang-orang seperti itu. Saya lebih suka terhadap orang mantan penjahat, mantan pelacur, mantan orang yang tidak baik, mantan orang-orang yang berdosa, tapi dia merasa bersalah. Daripada orang yang merasa dirinya benar, di depan dia berpura-pura baik, di belakang hati dan pikirannya busuk. Di belakang hasut, di belakang iri, sirik, dengki. Banyak orang-orang seperti itu saya perhatikan. Ini karena apa? Karena dia terikat oleh aturan yang menurut dia benar. Aturan yang menurut kebiasaannya. Sehingga ketika ada orang lain yang tidak sesuai dengan aturannya, maka dia membenci, menganggap kafir, menganggap murtad. Ini sama halnya dengan komunis atau Kim Jong-un. Yang dia pikir semua harus rata, harus sama, harus seragam. Tidak boleh ada yang berbeda. Padahal aturan yang sesungguhnya dari Tuhan adalah berbeda. Karena perbedaan itu adalah rahmat. Rahmatan lil alamin. Contohnya, kalau kita mau menanam cabai, aturan untuk mengurus cabai dengan aturan untuk mengurus tomat itu berbeda. Atau seperti saya ketika suka ikan. Makan untuk ikan sana dengan makan untuk ikan arwana itu beda. Begitupun makan untuk koi dan makan untuk misalnya ikan-ikan lain. Setiap ikan memiliki habitat yang berbeda, makannya juga berbeda. Karakternya juga berbeda. Maka makanannya pun tidak sama. Aturan yang diberikan kepadanya pun tidak sama. Contohnya lovebird, saya kasih makan. Berbeda dengan makanan buat burung perkutut atau burung kutilang. Jelas makanannya pun berbeda, aturannya pun beda. Artinya, aturan itu tidak selalu harus sama. Karena aturan bagi seseorang tidak sama dengan aturan bagi orang lain. Aturan untuk tomat tidak sama dengan aturan dan takaran untuk cabai. Makanya ketika Anda berpikir semua manusia harus mengikuti aturan yang sama, tanpa sadar sebetulnya Anda telah menciptakan monster kemarahan di dalam diri Anda sendiri. Karena nafsu diatur oleh pikiran, menurut tata cara pikiran yang benar itu begini, dan semua harus seragam, tanpa sadar sebetulnya Anda sedang memenjarakan nafsu, bukan mengendalikan nafsu. Karena manusia tidak ada yang bisa mengendalikan nafsu kecuali Allah itu sendiri. Maka nafsu salah ketika diatur oleh aturan yang menurut kita benar, yang menurut kebiasaan kita. Nafsu itu harusnya diserahkan kepada Allah. Makanya disebut Islam, berserah diri. Bukan nafsu itu diatur. Ngopi dulu. Kalau nafsu diatur, dikendalikan oleh pikiran itu sendiri, itu kebodohan. Karena pikiran itu sendiri adalah nafsu. Karena pikiran itu sendiri adalah api. Ini sama saja memadamkan kebakaran dengan bensin. Itu adalah senyawa katalisator yang satu ikatan. Jadi ketika nafsu dikendalikan oleh pikiran, baik itu harus begini loh. Harus selalu tersenyum. Tapi hati mencela. Senyum, gimana kabarnya? Tapi dalam hati, oh dia mah nggak pernah sholat, tidak satu jamaah dengan kita.
orang kafir itu. Mulut berbicara manis, muka terlihat baik-baik, tapi di dalam dirinya penuh dengan kebencian. Itu yang adalah monster yang diam-diam di penjara. Suatu saat monster itu akan meledak seperti bom waktu, tinggal menunggu waktu. Ketika ada orang yang membuka selnya, maka dia akan melahap dirinya sendiri. Karena di dalam diri kita ada dua naga atau dua serigala, serigala hitam dan serigala putih. Lalu serigala mana yang akan menang? Yaitu serigala yang sering kita beri makan. Ketika kita membuat aturan yang baik itu begini, yang baik itu harus begitu, tanpa sadar sebetulnya kita memberi makan serigala hitam. Kita menganggap aturan paling benar itu kita memberi makan serigala hitam. Tapi dia belum beraksi karena ditekan oleh pikiran baik itu harus begini dan baik itu harus begitu. Itu tidak natural. Itu namanya berpura-pura. Itu namanya bohong kepada dirinya sendiri. Banyak orang yang berpura-pura baik, lemah lembut, tapi ternyata dia lebih ganas ketika ranah nafsunya disentuh. Dia lebih ganas dari orang yang banyak bicara. Makanya orang yang banyak diam itu kadang lebih sadis daripada orang yang banyak bicara. Kenapa? Dia menyimpan monster dengan akal pikirannya. Dia menekan nafsu. Nafsu kalau ditekan seperti air, bukan menurun, malah membeledak. Malah dia suatu saat akan menyerang balik. Nah, tapi kalau diserahkan kepada Allah, itu beda. Jadi nafsu bukan diatur, tapi diserahkan kepada Allah. Itulah namanya Islam. Jadi Islam itu bukan mengatur nafsu, tapi menyerahkan nafsu kepada Allah. Dengan cara berserah diri. Biarkan Allah yang mengatur nafsu. Karena manusia tidak ada daya dan upaya. Apalagi mengatur nafsu. Satu-satunya makhluk yang memang tidak akan tunduk kepada manusia adalah nafsu. Atau iblis, atau setan. Kan dari awal juga ketika sebelum diciptakan Adam atau ruhani, nafsu itu malah mempengaruhi hati untuk tidak tunduk, untuk tidak sujud. Sehingga dari mana, sejak kapan nafsu bisa dikendalikan dengan aturan menurut pikiran yang benar? Ketika Anda menganggap nafsu bisa dikendalikan oleh aturan yang menurut kebiasaan Anda dan pikiran Anda benar, tanpa sadar Anda sedang menciptakan monster di dalam diri Anda. Hati-hati, suatu saat monster itu akan meledak dan Anda tidak akan sadarkan diri ketika nafsu itu bangkit. Anda sedang memelihara monster, bukan mengendalikannya, tapi malah Anda membuatnya terpenjara, tersiksa, dan suatu saat dia akan ngamuk. Tapi kalau diserahkan monsternya itu kepada Tuhan, diserahkan nafsunya itu kepada Allah, bukan karena aturan agama, aturan negara dan lain sebagainya, maka muncullah kesadaran diri. Tidak karena aturan yang diciptakan oleh manusia, tapi dia mampu mengatur dirinya sendiri. Itulah Rabban. Jadi barang siapa yang masih meyakini aturan menurut kebiasaan dan menurut standar umum benar, tanpa sadar sebenarnya dia sedang menciptakan dan menunggu monster itu bangkit. Untuk itu serahkan nafsu kepada Allah. Jangan dikendalikan menurut kebiasaan dan aturan yang menurut Anda benar, belum tentu. Aturan justru malah membuat atau menciptakan monster itu sendiri di dalam diri Anda. Dan maka saksikanlah, ini nyata, bukan ilmu hayalan atau ilmu katanya. Karena saya sudah melihat banyak bukti orang yang berpura-pura baik sebetulnya adalah orang yang sangat jahat. Hanya karena dia menekan nafsunya itu dengan aturan yang menurut dia baik. Jadi baik belum tentu benar. Ketika baiknya itu masih mengikuti standar umum dan masih mengikuti aturan umum, maka jadilah Rabbani. Terima kasih.
atas kesetiaannya menonton video saya. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi juga hidayah bagi kita semua. Dan saksikan video-video berikutnya. Terima kasih atas kesetiaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa.